guru dan kepala sekolah, tetapi karena ada satu sekolah yang hanya menghadiri kepala sekolahnya saja, ada satu yang tidak berani datang ke LPMP ditakutkan ada COVID begitu. Ya, tidak apa-apa, berarti peserta yang tidak mengikuti hanya satu saja. Dan alhamdulillah sejak hari pertama sampai hari terakhir ini tidak ada kabar Bapak Ibu yang mengeluh sakit atau mungkin pusing dan yang lain. Berarti kondisinya semuanya sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dan tidak ada juga informasi kami ingin segera pulang begitu. Jadi untuk sejak awal sampai terakhir 33 personal. Ya, karena kelas lain ada juga ya, karena besok itu mau mantu harus pulang dulu begitu. Saya lihat di kelas ini alhamdulillah utuh, lancar, sehat, semakin berbobot Pak informasinya. Karena mendapatkan ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penjaminan mutu di sekolah masing-masing. Kemudian kegiatan ini juga berjalan dengan lancar, bisa kita lihat dari aktivitas teman-teman peserta yang kalau dijadwal itu berakhir sampai jam 9. Ternyata teman-teman katanya kalau tidak diusir jam 9 kita masih asik di kelas. Ini menunjukkan bahwa teman-teman kami tidak tahu persis, tidak mau keluarnya dari ruang itu karena apa? Atau karena tidak bisa tidur karena katanya gulingnya tidak dibawa ke sini lah, sehingga tidak bisa tidur begitu. Dan hari ini mungkin bukan hari yang terakhir bagi kita, insya Allah kita akan dipertemukan kembali di kegiatan yang lain, atau mungkin tidak lanjut dari kegiatan ini. Begitu ya. Kami mohon nanti sebelum Bapak Dedi untuk menutup kegiatan, kami mohon salah satu peserta, perwakilan peserta menyampaikan kesan dan pesannya. Jadi nanti Bapak Dedi bisa mendengarkan sendiri langsung dari sumber yang bisa dipercaya, bukan dari saya. Mungkin kalau saya laporan biar Bapak senang begitu ya. Nanti biar peserta sendiri yang menyampaikan pesan-pesan selama mengikuti kegiatan BIMTEK di sini. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dedi bahwa selama 4 hari peserta mendapatkan materi yang berkaitan dengan QE model, mulai dari overview sampai rencana tindak lanjut. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Dedi ini merupakan pakarnya QE model. Beliau yang istilahnya jinggelengi begitu. Jadi beliau itu tahu, kalau bahasa kami itu sandok-doge tentang QE model itu beliau tahu persis. Ini merupakan suatu keberkahan bagi kita bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian agar persingkat waktu, tidak perlu banyak yang kami sampaikan, langsung saja kita mohon Pak Sugeng Darmati dari SDN 4 Klandegan untuk menyampaikan kesan-pesan peserta. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedi Gunawan selaku Kepala LPMP Kalteng. Yang saya hormati Ibu Unit beserta seluruh panitia pelaksanaan BIMTEK implementasi QE model LPMP Jawa Tengah. Yang saya hormati seluruh peserta implementasi QE model dari Kabupaten Negara. Yang pertama, mohon izin saya mewakili seluruh peserta untuk menyampaikan pesan dan pesan selama kami mengikuti kegiatan ini. Untuk pesan, jujur kami sampaikan, kami merasa dilelehkan, Pak.
Betul, kami merasa kuliti di sini, Pak. Kewaleh gitu, Pak. Karena ternyata masih banyak yang belum kami laksanakan dalam rangka kegiatan pembangunan mutu pendidikan di sekolah kami. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Jadi namun ketika kami tadi sampaikan kami kewaleh, kami itu dikuliti, bukan berarti kami kemudian menjadi pesimis, Pak. Dengan materi yang diberikan oleh Wilayah Suara itu menjadi kami lebih termotivasi dan juga barangkali lebih memperkuat komitmen kami, Pak, untuk bisa melaksanakan kegiatan pemenuhan mutu agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pendidikan itu mencapai SNP. Hari yang terakhir, hari yang ditunggu-tunggu peserta, bahkan ketika pembukaan sudah ditanyakan kapan penutupannya gitu. Matur nuwun. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami hormati teman-teman panitia dan juga Bapak Ibu narasumber. Mungkin tadi terakhir Bu Mimin nih. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari seluruhnya Kabupaten Banjarnegara. Anu pada bengkarunya Mbak, kulong di daerah Brikola, daerah ngapak-ngapak, pokoknya orang ngapak orang penak. Saya istrinya orang Sokaraja, Sokaraja di Samimawon lah kali Banjarnegara gitu. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari keempat nih Bapak Ibu, kegiatan ini sudah berakhir dan yang paling kita syukuri adalah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat gitu. Karena saat ini memang kita berada dalam masa keprihatinan gitu. Sejak bulan Maret gitu. Bahkan Februari kita sudah mendengar kabar adanya virus corona varian baru ya Mbak. Ini ya. Mbak ini tuh orang kimia jadi mungkin ngerti tentang seperti itu. Virus corona saya pernah membaca itu ada hingga saat ini ada 20 varian. Jadi corona itu bukan hal yang baru, sudah ada sejak lama. Tetapi yang COVID-19 ini memang baru dan belum ditemukan ya kayak semacam obatnya gitu. Kalau yang lain sudah. Pada tahun 99 atau 2000-an gitu nih, itu juga dari Cina juga merebak virus corona namanya SARS ya. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome atau apa, itu juga virus corona Pak. Jadi virus corona itu bermutasi atau apa gitu sehingga ini sekarang ada varian baru COVID-19. Bahkan ada kabar antara yang di Wuhan dengan yang di Asia itu katanya beda lagi gitu, katanya lebih cepat menular tetapi daya serangnya atau daya bunuhnya gitu ya, itu lebih rendah katanya seperti itu. Dan kira-kira kapan berakhir ini Bapak Ibu COVID-19? Semoga secepatnya. Berakhirnya insya Allah kalau mungkin antivirusnya sudah ketemu gitu ya, mudah-mudahan segera ditemukan. Kalau sudah ada obatnya kan kita enak Bapak Ibu. Wah saya positif COVID, ya sudah ke apotek saja minum obat selesai. Jadi sudah tidak lagi menjadi penyakit yang baru lagi karena sudah ditemukan obatnya. Dan ternyata ini membawa dampak ya, COVID-19 itu membawa dampak yang luar biasa pada semua lini kehidupan dari ekonomi sampai pendidikan. Pendidikan kita ada mengubah tata cara kita dalam melaksanakan pembelajaran. Berubah apa buatan Bapak Ibu? Berubah total ya, hampir total. Biasanya awal tahun baru kita ketemu anak-anak baru, kemudian memulai pembelajaran di kelas. Sekarang sudah berbeda. Beberapa kabupaten saya dengar itu di awal-awal
tahun ajaran itu mereka mengumpulkan juga sama seperti MOS gitu ya, masa orientasi siswa mereka mengumpulkan, tapi kemudian hanya 1 pekan, kemudian dilakukan PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh. Gitu. Tapi itu menurut saya juga bagian hikmah dari COVID. Kalau tidak ada COVID kita mungkin tidak dipaksa untuk belajar tentang pembelajaran jarak jauh. Kita mungkin tidak peduli tentang pemanfaatan IT, mungkin seperti itu. Tetapi dengan adanya COVID kita dipaksa mau tidak mau belajar tentang bagaimana menugaskan anak, menugaskan pembelajaran secara jarak jauh, entah itu sinkronus atau asinkronus. Bapak Ibu paham sinkronus asinkronus atau tidak? Tidak. Nah, sinkronus itu pembelajaran jarak jauh di mana antara guru dan siswa itu harus online bersama-sama. Contoh sinkronus itu apa Bapak Ibu? Zoom. Ya, Zoom itu kan kalau siswanya tidak online nggak akan ketemu. Jadi itu tatap mukanya online itu namanya sinkronus. Jadi tatap muka langsung. Contoh yang paling mudah ya telepon. Telepon itu sinkronus. Halo, sana jawab halo juga. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Itu sinkronus. Ada asinkronus. Asinkronus itu tidak sama-sama online. Yang satu online, gurunya online, yang siswa mungkin belum online. Misalnya pembelajaran melalui apa Bapak Ibu? Pesan WA, melalui email, ada namanya LMS Bapak Ibu, Learning Management System, Google Classroom. Nah itu asinkronus ya, asinkronus. Nah Bapak Ibu pada kondisi ini perlu menyesuaikan kondisi siswanya. Kan kadang ada yang mengeluh, wah nggak bisa kita online, nggak bisa. Ada yang mengeluhkan seperti itu. Sebenarnya bisa, tinggal memilih mau sinkronus atau asinkronus. Tentu saja kemudian prosedur langkah-langkah pembelajarannya tentu berbeda antara sinkronus dan asinkronus. Kalau asinkronus itu lebih fleksibel. Siswa kita beri tugas jam 7, silahkan dikumpulkan misalnya jam 7 malam. Dan guru juga harus lebih fleksibel supaya tidak ikut stres gitu ya. Karena siswa kan tidak punya HP di rumah, tidak punya HP, ikut bapaknya. Jadi mungkin rentang pembelajarannya, rentang jadwal pembelajarannya dibedakan antara PJJ dan tidak PJJ. Kalau PJJ itu kan luring, ketemu, sehingga bisa diselesaikan sesuai jadwal. Misalnya jadwalnya jam 7 sampai jam 8. Atau kalau SD itu jam 7 sampai 7.30 misalnya. SD itu 30 menit ya Pak? 35. Oh 35 menit. Nah, 7 sampai 35 menit pembelajaran dilaksanakan, semua tersampaikan, selesai. Tetapi kalau online kita harus lebih fleksibel. Sehingga kita tidak ikut stres, anak didik juga tidak ikut stres. Kita tinggal memilih apakah sinkronus ataukah asinkronus gitu. Sekali-kali sinkron, sekali-kali pakai Zoom. Ayo mau enggak Zoom? Dan jangan lama-lama Pak, jangan lama-lama. Cukup misalnya ya 30 menit itu sudah bagus gitu, 30 menit atau 1 jam. Dan jangan tiap hari. Tiap hari pakai Zoom terus. Gimana ini? Paketnya juga bahaya ya. Paketnya bahaya. Nah, pada masa inilah kita harus mulai melihat-lihat bagaimana metode yang paling tepat untuk anak kita. Kondisi anak kita berbeda-beda. Kalau di Banjar kota ya mungkin banyak yang punya HP Android, tapi kalau Banjar yang cerdas Dieng ya sulit. Nah itu silakan diolah sedemikian rupa. Bapak Ibu, insya Allah yang disampaikan oleh teman-teman Bu Mimin, di kelas ini Bu Mimin dengan cinta Pak? Bu Eti. Bu Eti, insya Allah sudah Bapak Ibu terima, dan kita memang mempresentasikan penjaminan mutu pendidikan, salah satu model penjaminan mutu pendidikan. Model
Kegiatan sudah kita tutup bersama-sama dan saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu untuk menerima materi yang ada, walaupun tadi dikatakan Pak Sugeng ya, diwelehkan ya. Diwelehkan ini digulirin kata COVID-19 gitu, sehingga mungkin banyak hal yang kurang maksimal. Kalau makan prasmanan ya Pak? Prasmanan gitu. Soalnya kemarin-kemarin makannya di box gitu. Gitu. Ini nanti di box gitu. Yang terakhir di box Bapak Ibu. Sebagai sekolah kita itu jika memiliki langkah-langkah kerja tertentu gitu. Tetapi kalau tidak melakukan langkah kerja itu maka bisa dikatakan sekolah itu bukan sekolah. Contohnya di standar proses gitu. Ini mungkin mengulang yang disampaikan Bu Mimin dan Bu Eti. Di standar proses kita memiliki langkah kerja apa saja Bapak Ibu? Ingat enggak? Mengembangkan silabus. Ya berarti itu silabus dan perangkat perencanaan, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian penilaian. Setidaknya ada 4 itu ya: silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. 4 hal ini adalah 4 hal yang esensial untuk sekolah, penting sekali. Kalau sekolah tidak melaksanakan pembelajaran, misalkan ada 1, 2, 3, 4 tadi ya. Yang nomor 3 itu kan melaksanakan pembelajaran. Sekolah kok tidak melaksanakan pembelajaran, apakah itu bisa disebut sebagai sekolah? Tidak, mungkin disebut sebagai DPR mungkin. Ini yang sedang ramai kan DPR. Itu. Jadi kita mengambilnya adalah langkah-langkah kerja yang esensial bagi sekolah. Yang namanya sekolah yang melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran diperlukan perencanaan. Kalau guru tidak melakukan perencanaan pembelajaran, maka nanti pembelajarannya tidak terarah. Apalagi tidak menyusun silabus. Gitu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah penting. Kita mengambil sisi yang nantinya akan dimaknai sekolah mengimplementasikan 8 standar nasional pendidikan. Ada satu pertanyaan ini Bapak Ibu sebelum kita tutup bersama. Di masa COVID ini kita bisa enggak mengimplementasikan SNP? Bisa atau tidak kita melakukan penjaminan mutu? Bisa gitu. Jadi kita tetap melakukan penjaminan mutu pendidikan kapanpun, karena seperti tadi kita ketahui penjaminan mutu pendidikan itu pada dasarnya mengimplementasikan 8 SNP ini Bapak Ibu. Di masa COVID kita melakukan 4 hal tadi tidak di standar proses. Iya. Melaksanakan pembelajaran, melaksanakan. Jadi seperti itu. Sekolah tetap melaksanakan pembelajaran, sekolah tetap merencanakan pembelajaran, sekolah melakukan penilaian tetap gitu. Jadi intinya memang penjaminan mutu pendidikan, kalau kita mengacu kepada PP nomor 19 tahun 2005 itu adalah kita mengimplementasikan 8 standar nasional pendidikan kapanpun ya, entah masa COVID, entah di luar masa COVID. Nah, RPP-nya gimana Pak? RPP-nya susah no. Iya, RPP-nya disesuaikan Pak. Memang RPP disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu. Kalau masa normal, ya RPP-nya RPP pembelajaran di kelas. Kalau masa COVID berarti RPP-nya RPP pembelajaran secara daring, secara online atau secara jarak jauh. Monggo kontennya nanti Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan. Penilaian tetap dilaksanakan. Loh kan jauh Pak, gimana caranya? Caranya ada yang harus dipikirkan. Kalau berarti guru juga harus mengupdate itu apa nih bahasa Banjarnya?
memperbaharui pengetahuannya tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran di masa manapun, di kondisi apapun gitu. Kalau di kondisi normal metodenya ada metode ceramah, ada metode diskusi, pembagian kelompok gitu. Kalau di Zoom bisa nggak mengelompokkan siswa? Bisa tapi sulit. Di Zoom aplikasi Zoom. Iya. Iya. Ketika Zoom ini bisa nggak dibuat kelompok A, kelompok B, kelompok C? Bisa. Ada yang belum tahu? Ada. Makanya perlu diupdate. Gimana sih caranya membuat kelompok di aplikasi Zoom gitu. Terus guru, saya ingin menugaskan siswa dan nanti ada kelompok-kelompoknya tapi tidak di Zoom, tetapi melalui WA gitu misalnya. Bisa nggak WA dibuat kelompok-kelompok? Bisa. Mungkin nggak Bapak Ibu guru ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi memang di kondisi apapun kita tetap sebagai orang yang senantiasa mengupdate pengetahuan gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya kira semua hal materi terkait IA model, kemudian prosedur-prosedurnya, buku berapa Bapak Ibu? Prosedur 4. buku 4 nih. Kemudian formnya di buku berapa? Buku 5 sudah Bapak Ibu kupas nih. Habis selama 4 hari ini. Sampai dari kupasnya sudah. Nih. Intinya kita fokus pada prosedur tadi, langkah kerja yang penting milik sekolah. Kalau standar proses itu ada 4 tadi misalnya ya. Itu kita fokus ke sana. Gitu. Adapun nanti implementasinya nanti disesuaikan dengan kondisi. Namun kami menyediakan buku 5. Yang buku 5 itu berisi formulir-formulir yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan prosedur yang ada di buku 4. Gitu. Formulirnya kurang cocok ini Pak. Harusnya tabelnya kurang tambahi 1. Keterangan misalnya. Monggo ditambahi formnya. Tetapi kami mengajak Bapak Ibu fokus di prosedur yang ada, karena kami menganggap prosedur itu adalah langkah-langkah penting yang seharusnya dikerjakan oleh sekolah. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena kita terbatas waktunya dan ini hari Jumat, mungkin sebentar lagi kita akan menyelenggarakan sholat Jumat. Bapak Ibu bisa ikut sholat Jumat di sini di masjid. Kalau nggak salah khotibnya dari peserta juga, Blora nih, dari Blora. Nanti monggo Bapak Ibu mengikuti dan kami sampaikan salam hangat dari Pak Harmanto, beliau Kepala LPMP Jawa Tengah yang sekarang posisinya PLT Pak, pelaksana tugas Kepala LPMP Jawa Tengah, yang sebelumnya Kepala LPMP Jawa Tengah menjadi PLT. Namun karena ada reorganisasi di kementerian, beliau masih diberi tugas sebagai PLT. Salam hangat dari beliau, dan beliau mohon maaf karena tidak bisa menyapa Bapak Ibu secara langsung, karena hari ini beliau menyambangi beberapa sekolah terkait kegiatan supervisi. Sekolahnya Bapak Ibu juga mungkin disupervisi oleh pengawas, kemudian beliau ingin melihat bagaimana proses supervisi di masa pandemi ini berjalan. Dan mari Bapak Ibu kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Gunawan. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan penutupan pada siang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, diberi keselamatan, kelancaran selama perjalanan dari Semarang ke Banjarnegara, sehingga Bapak Ibu bisa sampai ke tempat tujuan, bertemu dengan keluarga dan kolega dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah upacara penutupan pada siang hari ini. Kemudian kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Mbak Rosma, Mbak Iwi untuk